Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan tegaskan kembali, padahal sebelumnya saya sudah bahas tentang masalah ini, tapi ini saya tegaskan kembali karena ada masih orang yang takut, ada yang bingung, ada yang juga masih bertanya, "Bang, apakah benar membayar utang di pinjol itu dengan cara dicicil sedikit-sedikit? Dengan cara membayar biaya perpanjangan dengan alasan biar DC pinjaman online tidak datang ke rumah dan biar kita tidak diteror. Apakah hal ini benar adanya atau seperti apa?" Nah, di video kali ini saya akan jelaskan kembali, saya tegaskan kembali buat teman-teman, dan ini sudah saya praktekkan ya teman-teman, sudah saya praktekkan, jadi saya tidak asal ngomong, saya tidak hanya ngambil sumber dari mana saja yang asal-asalan, ini sudah saya praktekkan ketika membayar hutang pinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan, lalu membayar hutang pinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit dengan alasan agar tidak didatangi DC lapangan dan agar tidak diteror. Perlu kalian ketahui teman-teman semuanya bahwa hutang pinjaman online itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, walaupun kalian berusaha membayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit, dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor seperti yang disarankan oleh DC pinjol. Pada umumnya orang-orang yang mempunyai hutang di pinjol dan tidak bisa membayar itu disarankan oleh DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor dulu dengan alasan agar tidak diteror, agar nama kita tidak di blacklist dan sebagainya. Contoh ini ya, contoh membayar biaya perpanjangan tenor itu biasanya 7 hari sejak jatuh tempo atau 7 hari ke depan. Nilai nominal uang yang harus dibayarkan untuk membayar biaya perpanjangan tenor tersebut tidak kurang dari 25% dari hutang pokok. Contoh, hutang pokok kalian 1 juta rupiah, biaya perpanjangan tenor itu tidak akan kurang dari 250.000 rupiah. Itu untuk membayar perpanjangan tenor 7 hari ke depan. Sementara hutang pokok kalian tidak berkurang. Nah, setelah memasuki jatuh tempo 7 hari ke depan, kalian kembali akan ditagih lagi, diteror lagi, dan akhirnya karena kalian takut diteror, diikutilah saran dari DC pinjol dengan membayar biaya perpanjangan kembali 7 hari ke depan. Jarang ada pinjol yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor itu 10 hari ke depan, 14 hari ke depan, atau 30 hari ke depan. Itu jarang sekali. Kebanyakan nasabah yang tidak mampu bayar hutang di pinjol itu disarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan dengan nilai nominal biaya perpanjangan tidak kurang dari 25%. Dan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikan hutang kalian jika terus-terusan membayar hutang di pinjol dengan membayar biaya perpanjangan. 7 hari ke depan dibayar lagi biaya perpanjangan, setelah itu 7 hari ke depan dibayar lagi biaya perpanjangan, seperti itu terus, sementara hutang kalian tidak pernah berkurang. Itulah bahaya pinjaman online dibayar dengan cara membayar biaya perpanjangan. Sampai kalian mati pun hutang pinjol tidak akan pernah selesai. Lalu yang kedua adalah membayar hutang di pinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit. Nah, siapa di antara teman-teman yang mungkin ada yang menyarankan bayar aja dicicil sedikit-sedikit biar tidak didatangi DC lapangan atau biar kalian tidak diteror? Nah, siapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Ini sudah saya praktekkan. Ketika jatuh tempo pembayaran di salah satu pinjol, lalu saya mencoba membayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit sesuai kemampuan saya dengan alasan biar tidak diteror, biar DC tidak datang ke rumah. Contoh, saya bayar utang 200.000 rupiah dulu. Memang utangnya sedikit berkurang, tetapi kalau utang kalian sudah lewat jatuh tempo, itu kan denda berjalan per harinya. Jadi walaupun kalian membayar biaya cicilan 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Denda terus berjalan, terus utang kalian juga dicicilnya hanya sedikit-sedikit dengan alasan takut didatangi DC lapangan, takut data-data di blacklist dan sebagainya. Berbagai alasan orang-orang yang terus-terusan membayar utang di pinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit. Ini adalah kesalahan yang sangat besar sekali. Membayar utang di pinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit, membayar utang di pinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan, kesalahan yang sangat fatal.
Sampai kapanpun kalian akan menjadi budak pinjol, hutang kalian tidak selesai, harta benda kalian habis, apapun yang kalian miliki akan habis. Dan nanti setelah semua yang kalian miliki itu habis, barulah kalian sadar bahwa ternyata membayar hutang dipinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan dan dengan cara dicicil sedikit-sedikit adalah kesalahan yang luar biasa fatal. Tidak boleh dilakukan. Dan saat Anda berusaha membayar hutang dipinjol dengan dicicil sedikit-sedikit Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Anda tetap akan diteror, Anda akan tetap ditagih. Bahkan saya juga sampai dibilang, kamu itu bayar hutang kayak bayar cicilan panci katanya. Bahkan bayar cicilan panci aja lebih besar, kamu hanya bayar Rp50.000, Rp100.000, itu buat apa katanya. Nah itulah, percuma kalian membayar hutang dipinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit. Kalian akan tetap dicaci maki, dihina-hina, dan diperlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri sedikit pun. Kalian itu tetap akan dianggap sampah oleh DC pinjol dan oleh pinjaman online. Makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini mindsetnya salah, mindsetnya yang selalu berpikir, saya takut tidak tagih DC lapangan, lalu saya akan membayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit, atau membayar biaya perpanjangan seperti yang disarankan oleh DC pinjol. Kalau kalian tidak percaya, silahkan buktikan dulu, praktekkan dulu apa yang saya ucapkan ini. Kalau misalkan ternyata yang saya ucapkan benar, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalau ternyata apa yang saya ucapkan ini tidak benar, kalian boleh berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain. Karena itu sudah fakta, sudah dipraktekkan, membayar hutang dipinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan tidak akan pernah menyelesaikan hutang kalian. Justru kalian itu akan terus-terusan kerja rodi pada pinjaman online, jadi budak pinjol. Seolah-olah kalian itu sebagai ATM berjalan, yang setiap hari, setiap minggu terus harus setor biaya perpanjangan ke pinjol, sementara hutang kalian tidak akan pernah berkurang sampai mati pun. Dan dengan membayar hutang dipinjol dengan dicicil juga, sampai kalian mati pun tidak akan pernah selesai, hutang kalian tetap bertambah, dan kalian kerja rodi di pinjaman online. Itulah bahaya dari membayar hutang dipinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit, dengan cara membayar biaya perpanjangan. Orang-orang yang mungkin ada yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan atau membayar hutang dipinjol dengan cara dicicil, itu adalah antek-antek dari pinjaman online, atau dia itu memang DC pinjaman online yang selalu menyarankan nasabah yang tidak mampu bayar untuk membayar dengan cara dicicil sedikit-sedikit. Padahal mereka sudah tahu bahwa hutangnya tidak akan pernah selesai, karena konsep dari pinjaman online itu adalah memiskinkan semua nasabahnya. Jadi nasabahnya itu ada yang dibodoh-bodohi, ada yang dibohongi. Apalagi kita kelihatannya jujur, orang baik, orang setia membayar hutang, orang-orang yang selalu taat membayar hutang, itu akan dimanfaatkan oleh pinjaman online. Akan Anda itu dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi, ditakut-takuti. Akhirnya Anda mengikuti semua saran yang dikirimkan oleh DC pinjaman online. Padahal mereka itu semua, ketika ada nasabahnya selalu mengikuti saran dari DC pinjol, mereka tertawa dan kalian sengsara. Pinjol semakin kaya raya, hidup kalian semakin sengsara. Itulah bahaya pinjaman online yang harus kalian ketahui. Jadi sekali lagi saya tegaskan, membayar utang dipinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit karena alasan takut didatangi DC lapangan itu adalah kesalahan besar. Lalu membayar utang dipinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan itu juga adalah kesalahan fatal yang tidak perlu dilakukan. Ibaratnya kalian itu akan dijadikan budak pinjol, akan diperas habis-habisan sampai kalian jadi orang yang paling miskin dari yang termiskin. Itulah konsep pinjaman online. Jadi buat teman-teman, tetap berhati-hati ketika Anda mempunyai utang dipinjol, tidak mampu bayar, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan. Stop semua pembayaran dan tidak usah membayar dengan gali lubang tutup lubang, tidak usah membayar dengan cara membayar biaya perpanjangan atau dicicil sedikit-sedikit, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kesulitan menghadapi kehidupan dunia ini, saya doakan semoga Allah memberikan solusi pada Anda. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Anda semuanya. Dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.